Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa Fardisja TV rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan, mengapa terjadi bencana? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim memberikan beberapa sebab terjadinya bencana. Penyebab pertama bencana atau musibah ini adalah karena orang-orang mengingkari Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga timbullah bencana. Seandainya semua penduduk bumi ini beriman kepada Allah, pasti keberkahan dari langit dan bumi akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu." Seandainya penduduk bumi ini beriman kepada Allah, maka akan Allah keluarkan keberkahan dari langit, diturunkan dari langit, dikeluarkan dari bumi. Tetapi kebanyakan manusia-manusia di muka bumi ini, mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang menyebabkan bencana yang pertama. Penyebab yang kedua terjadinya bencana atau musibah adalah karena orang-orang sudah tidak mau lagi mengingatkan orang lain yang berbuat kezaliman, yang berbuat kerusakan, yang berbuat kesalahan, tidak mau lagi mengingatkan kepada orang-orang yang berbuat dosa, sehingga Allah timpakan musibah itu. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menimpakan musibah itu kepada orang-orang yang zalim saja, tapi orang-orang yang baik juga akan terkena. Orang-orang yang soleh juga akan terkena. Maka tugas orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh adalah memberikan peringatan, mengingatkan kepada orang-orang yang zalim, supaya tidak terjadi musibah atau bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebab yang ketiga adalah karena manusia-manusia ini membuat kerusakan, merusak alam, tidak tepat guna dalam memanfaatkan alam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lautan dieksploitasi sehingga banyak binatang-binatang yang di lautan menjadi punah. Hewan-hewan yang ada di lautan jadi punah. Hutan-hutan ditebang jadi perumahan. Sawah-sawah dibangun pabrik-pabrik. Itu adalah merupakan tidak tepat guna dalam menggunakan nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Bahwa nampaknya kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan ataupun di lautan, adalah karena sebab perbuatan tangan-tangan jahil manusia. Karena sebab perbuatan tangan-tangan jahil, keserakahan manusia, ketamaan manusia. Dan inilah tiga hal yang menyebabkan terjadinya musibah atau bencana. Tetapi bagi kita yang tertimpa musibah, karena memang itu adalah sudah sunatullah, kita tidak menolaknya, tidak bisa mencegahnya. Kita introspeksi diri dengan berusaha membantu semampu mungkin orang-orang yang terkena musibah, memberikan pertolongan kepada mereka yang terkena musibah dengan kekuatan kita, dengan tetangga kita, dengan harta kita jika kita memiliki, dengan kemampuan kita dan dengan tenaga kita, sehingga kita ini menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang terkena musibah. Dan itulah yang kita inginkan, hidup bermanfaat bagi orang lain. Semoga
bangsa kita ini terhindar dari musibah dan bencana, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang, bisa bermasyarakat dengan damai, dan bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat. Selamat dalam kehidupan dunia sampai selamat kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah singkat ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.